Teori basis data hari ke-7 oleh Irfan Khairul Mukhlisin NRP 2103121015 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Dalam teori hari ke-7, materi yang akan dibahas adalah ekspor dan import. Dengan tujuan dari materi ini, yang pertama adalah mengetahui dan memahami cara ekspor database Oracle, dan yang kedua adalah mengetahui dan memahami cara import database Oracle. Ekspor dan import. Pendahuluan. Ekspor dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis, seperti tabel, isi data, prosedur, dan sebagainya. Ekspor akan membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. File hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut DAM atau DMB file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari DAM file ke database. Berikut adalah skema ekspor dan import. Dalam sebuah database, kita dapat melakukan ekspor dari data-data dari database tersebut, di mana hasil dari ekspor tersebut adalah file dengan ekstensi DMB atau file DAM. Dari file DAM tersebut, kita dapat melakukan import ke database yang lainnya, ataupun database asal, dengan cara mengimport file DAM tersebut dan menyimpan data-data yang ada dalam file DAM tersebut pada database tujuan. Berikut adalah cara-cara atau tahapan dalam proses ekspor. Yang pertama, buka command prompt dengan mengetikkan perintah cmd pada menu run di main menu window sehingga muncul window command prompt. Kemudian ketikkan perintah exp username/password at tnsname. Keterangan, username dan password adalah nama user di mana data atau tabel yang ingin diekspor, dan tsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya adalah seperti berikut. exp scott/tiger at belajar. Tahap ketiga, muncul perintah enter array fetch buffer size. Maka ketikkan 4096 dan tekan enter. Tahap keempat, kemudian isikan nama file penampung data hasil ekspor. Contoh, filenya bernama exp.dmb dan disimpan pada direktori C. Kemudian tekan enter. Tahap kelima, maka akan muncul pertanyaan 2 U or 3 T, yang artinya apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah data tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U, sedangkan kalau Anda ingin mengekspor data tabel, maka ketikkan T dan tekan enter. Kemudian akan muncul pertanyaan ekspor data tabel, yang berarti sekaligus mengekspor data tabel yang dipilih. Bila Anda sekaligus ingin mengekspor isi tabel, ketikkan Y, kemudian tekan enter. Lalu akan muncul pertanyaan compressed extent, maka ketikkan Y dan tekan enter. Tahap yang ke-8, selanjutnya Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Misal di Scott Anda ingin mengekspor tabel IMP dan tabel depth, maka ketikkan satu persatu tabelnya. IMP kemudian enter, depth kemudian enter, dan seterusnya. Untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter. Dan tahap yang terakhir, bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka proses ekspor telah sukses dilaksanakan. Periksalah apa di komputer Anda sudah terdapat file hasil ekspor tadi, yaitu file yang terdapat pada direktori C dengan ekstensi DMB.
Berikut adalah cara import database. Tahap pertama adalah buka command prompt dan mengetikkan cmd pada menu Run di main menu Windows sehingga muncul Windows command prompt. Kemudian tahap kedua, ketikkan perintah imp username/password at tnsname. Keterangan username dan password adalah nama user di mana kita menginginkan transfer data dari file ke dalam database. Dan DNS-name adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contoh, imphr/hr@belajar. Pastikan bahwa nama tabel yang ada di user yang kita tuju tidak ada tabel yang sama namanya dengan tabel yang kita ingin import, yaitu hasil ekspor atau tabel di file DMP yang telah kita dapatkan tadi. Tahap selanjutnya, maka akan muncul pertanyaan lokasi file import. Import file, maka ketikkan lokasi file DMP, yaitu misalnya tadi sudah kita simpan file expdmp pada directory C, maka kita ketikkan c:2/expdmp. Tahap selanjutnya muncul statement enter insert buffer size. Minimum is 8192. Anda boleh mengisikan buffer minimum, namun alangkah baiknya Anda mengisikan angka default yang dianjurkan, yaitu 30720. Kemudian tekan enter. Tahap selanjutnya adalah muncul list content of import file only, dan ketikkan T, kemudian enter. Tahap selanjutnya muncul ignore create error due to object existence, ketikkan T, lalu enter. Tahap selanjutnya muncul import grants, lalu ketikkan Y dan enter. Tahap selanjutnya muncul import data table dan ketikkan Y dan enter. Bila tahap-tahap tersebut sudah dilakukan, maka proses import telah berhasil dilakukan. Lalu tahap ke-9 muncul import entire import file. Apabila Anda ingin mentransfer semua data isi dari file DMP ke database, maka ketikkan apabila hanya user tertentu dan tabel tersebut tertentu saja, maka ketikkan kemudian tekan enter. Kemudian tahap terakhir dalam import database adalah jika semua tahap tersebut sudah selesai, apabila tidak ada pesan error, maka proses import data dari file DMP ke database Oracle telah berhasil dilakukan. Baik, ini adalah akhir dari teori hari ke-7. Terima kasih.